Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kitab ini adalah salah satu kitab yang paling baik, dalam mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas mukadimah sedikit dari mu'alif ya, tentang beberapa istilah penting dalam masalah hadis. Sebelum dimulai, sedikit saya ringkas. Mu'alif memulai dengan penjelasan tentang pembagian hadis dari sisi riwayat. Ada hadis mutawatir yang jumlahnya sangat banyak, yafidul ilm, yang dia berfaedah pada ilmu, dan tidak mungkin diragukan lagi. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad ada 3, ada masyhur, kemudian ada aziz, ada gharib. Ya. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur diriwayatkan 3 atau lebih. Kemudian ada hadis aziz 2 atau lebih, atau diriwayatkan oleh 2 ya, aziz. Kemudian yang berikutnya adalah gharib, yaitu yang diriwayatkan oleh 1 orang saja ya. Tetapi meskipun gharib, kalau misalkan dia memenuhi syarat-syarat sahih, maka dia harus sahih, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian mu'alif menjelaskan beberapa hal ya. Saya singkat terkait dengan hadis sahih, kemudian ada syarat-syaratnya. Kapan hadis disebut sahih? Kapan hadis disebut sahih? Ini saya nggak sebutkan. Silakan yang tahu ya. Ini pertanyaan untuk peserta biar ada interaksi. Apa syarat-syarat hadis itu disebut sahih? Apa syarat-syarat hadis disebut sahih? Silakan ya tulis di chat. Ini biar ada interaksi ya. Kapan hadis itu disebut sahih? Baik, kita lanjut sambil nunggu jawaban peserta ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sampai mana kemarin? Sekarang tentang ziyadah ya. Tentang ziyadah. Nah ini, atasnya ini. Dibaca dulu sebelumnya. Yang nomor 9. Silakan dibaca dulu. Dan sebelumnya, teman-teman sekalian, memahami mustalah hadis itu sangat penting. Mustalah hadis sangat penting. Banyak sekali nggak paham artinya apa istilah hadis itu. Misalnya disebutkan hadis sahih. Hadis sahih itu apa sih syaratnya? Banyak sekali tidak paham. Jangankan orang awam, orang yang ngaku penuntut ilmu, ditanya hadis sahih itu syaratnya apa? Bingung juga. Bingung juga. Hadis hasan, syaratnya apa? Bingung juga. Ahli ilmu. Atau orang yang menisbatkan dirinya sebagai penuntut ilmu. Ditanya tentang masalah hadis, bingung. Hadis sahih itu apa? Itu bingung. Apalagi orang awam. Bahkan saya pernah dengar ya, ada orang awam gini. Jadi hadis dhaif itu tidak apa-apa. Karena meskipun dhaif juga hadis itu katanya. Ini saking nggak pahamnya dengan masalah hadis. Ya. Hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk hujah. Tapi orang awam kadang-kala ya, ketika dengar hadis itu ya, ini seolah-olah langsung bisa digunakan untuk hujah. Padahal enggak. Ya. Enggak. Hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk hujah. Kecuali kalau misalkan nanti hadis dhaifnya itu tidak lemah sekali ya, dan kemudian menguatkan satu yang lainnya, naik tingkat menjadi hadis hasan. Atau misalkan dia memiliki sisi yang lain, dia tidak sebagai taksisul hukum, bukan untuk mentaksis ya sebuah hukum, tapi dia sekedar untuk misalkan untuk apa? Kata para ulama sebagai fadhail a'mal misalkan. Bukan untuk menetapkan amal itu ya, amal itu sudah ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian dia menyebutkan keutamaan amal ini adalah ini, keutamaannya ya, fadhail amalnya. Sebagian ulama maka hadis yang dhaif, yang lemah untuk sekedar menunjukkan fadhailnya. Adapun untuk menjadi landasan hukum mengerjakan amal tertentu ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Harus hadis yang makbul diterima. Hadis makbul itu imma sahih wa imma hasan. Hadis sahih maupun hadis hasan. Ya, baik.
Ini sebelum derajat sudah ada yang jawab ya. Jadi ada beberapa yang jawab. Itu misalkan dari Adrian ya. Mengatakan mattasil sanadhu. Hadis sahih itu harus bersambung sanadnya. Walam yusyad, tidak syad. Kemarin telah kita jelaskan tidak syad itu tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Au yu'al, dan juga tidak apa? Tidak ada ilatnya, ada penyakitnya. Yarhi adlun dhabitun an mislihi. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, bukan orang yang fasik. Orang yang fasik nggak diterima hadisnya ya. Perawi yang adil. Kemudian dia harus dhabat. Diriwayatkan oleh perawi yang dhabat, kuat hafalannya. Ini syarat hadis apa? Hadis sahih ya. Mattasil sanaduhu wa lam yushad wa aw yu'al. Yarwi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadan fi dhabtihi wa naqlihi, dalam Manzumah Baiquniyah. Manzumah Al-Baiquniyah. Ini juga sudah ada yang terjemahkan, sambung sanadnya, berbasis dari syad, berbasis dari ilat, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabat. Ya, ini. Baik. Sekarang kita membahas beberapa istilah lain. Dan ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya dari sisi apa? Ilmu hadis. Ada khilaf nanti di sini, yaitu masalah ziyadah. Masalah ziyadah. Malik mengatakan, silakan dibaca, moderator. Wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awsaqu. Dan ziyadah atau tambahan perawi keduanya sahih atau hasan diterima selama tidak ada yang menafikannya dari perawi yang lebih thiqah. Ya, ini penting. Wa ziyadatu rawihima maqbulah. Ziyadah tambahan dari rawi keduanya, yaitu rawi apa? Rawi hadis sahih dan hadis hasan. Maksudnya perawi itu memenuhi syarat sehingga disebut nanti perawi hadis sahih atau hasan. Kalau hadis dhaif tidak mungkin ya. Rawi yang misalkan dia hafalannya lemah ini enggak dianggap. Di sini adalah ziyadah tambahan dari seorang rawi yang thiqah dan adil, yang diterima hadisnya. Misalkan rawi ini dia infarada, menyendiri. Kemudian dia memberi tambahan. Maka apa? Kata Ibnu Hajar Asqalani, dia mengatakan makbulatun, diterima. Diterima. Malam taqa' munafiyan liman huwa awsaq. Yang mana dengan syarat tidak bertentangan ya, tidak menafikan dengan yang lebih kuat ya. Lebih kuat, lebih thiqah. Ini contohnya, ini ada khilaf ya, sebagian mengatakan tidak diterima. Tidak diterima karena itu termasuk syad. Termasuk syad. Kenapa syad? Karena yang lain nggak meriwayatkan, kalau dia yang meriwayatkan. Atau yang lain tidak memberi tambahan, kalau dia memberi tambahan keterangan. Misalkan tentang masalah menggerakkan apa? Menggerakkan jari. Ketika tasyahud. Ini apa? Banyak sekali yang meriwayatkan. Dan mereka perawinya itu perawi yang diterima. Ya. Perawi yang diterima. Tetapi dalam hadis zaidah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang perawi itu ada tambahannya. Wa yuharriquha, dan digerak-gerakkan. Jadi rawi ini memberi tambahan dan digerak-gerakkan. Perawinya banyak ya. Mereka semuanya menyebutkan, mengisyaratkan jari itu. Kemudian salah satu rawi kemudian mengatakan apa? Wa yuharriquha, digerak-gerakkan. Nah ini perawi yang diterima, makbulah. Perawi yang thiqah. Tapi dia menyendiri. Dia memberi tambahan. Yang lain tidak mengatakan wa yuharriquha dan digerak-gerakkan. Perawi ini mengatakan digerak-gerakkan. Kalau kita ngikuti kaidah ini, kaidah Ibnu Hajar, makbulah, maka diterima. Sehingga hadis
yang diriwayatkan tadi, yang diberi tambahan, digerak-gerakkan tadi, maka itu diterima. Diterima. Menurut pendapat Ibnu Hajar. Ya. Adapun sebagian hadis yang lain mengatakan tidak diterima karena itu syad. Ya. Tapi alam yang rojeh adalah diterima sebagaimana perkataan Ibnu Hajar ini. Ya. Karena itu ziyadatul bayan, tambah keterangan, bukan syad. Misalkan beginilah. Ya. Dalam satu kelas itu ada 5 orang. 5 orang teman-teman sedang diskusi gitu ya. Kemudian mereka melihat temannya datang. Orang yang ke-6 datang. Namanya misalkan Zaid. Ja'a Zaid, datang Zaid. Ya. Semuanya mengatakan datang Zaid. Ya. Jadi setelah selesai pertemuan itu, hari esoknya ada pertemuan satu kelas itu, 40 orang. Kemudian 5 orang tadi mengatakan begini, kemarin kami diskusi, kemudian datang Zaid. Datang Zaid berbaju putih. Misalnya begitu. Semuanya 5 orang mengatakan begitu. Kemudian salah satunya mengatakan begini. Ya. Datang Zaid berbaju putih dan bertopi. Dan bertopi, memakai topi. Nah, ini kan tadi mereka semuanya meriwayatkan, mengkabarkan datang Z, kemarin datang Z, berbaju putih gitu ya. Tapi kemudian salah seorang dari antara mereka memberi tambahan keterangan dan bertopi. Dan keterangan dan bertopi ini diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak diterima karena itu syad, aneh. Yang lain enggak tidak meriwayatkan seperti itu, kok ini meriwayatkan sendiri. Padahal perawi yang lainnya banyak. Tetapi yang rajih adalah diterima. Selama perawi itu semuanya, perawinya ini tadi apa? Fiqh. Karena itu ziyadatul bayan, tambahan keterangan. Dan dia tidak bertentangan dengan tadi. Tidak bertentangan dengan yang bahwasanya Zaid datang dengan baju putih, kan nggak bertentangan dengan itu. Dia hanya memberi tambahan keterangan, yaitu dia bertopi. Mirip juga hadis tentang tadi. Ketika tasyahud mengisyaratkan jari. Ini diriwayatkan dalam riwayat yang sangat banyak. Kemudian salah satu rawinya mengatakan wa yuharrikuha, dan diberi keterangan. Nah, di sini Wa'il bin Hujr ya, dari hadis Wa'il bin Hujr ada keterangan itu wa yuharrikuha. Dan yang memberi keterangan ini adalah disebutkan rawinya itu Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah dalam riwayatnya dia memberi keterangan wa yuharrikuha. Dan Zaidah ini adalah rawi yang diterima. Yang thiqah. Ketika dia memberi keterangan, tambahan keterangan itu maka diterima. Diterima. Ya, baik, ini semoga ini bisa dipahami ya tentang masalah ini. Kemudian berikutnya. Fa in khulifa bi arjah farrajihul mahfuz. Dan jika berbeda dengan yang lebih rajih atau kuat, maka yang lebih kuat disebut al-mahfuz, terjaga. Ya, jika misalkan bertentangan dengan yang lebih kuat. Ya, bertentangan dengan yang lebih kuat. Kalau tadi ziyadah ya, ziyadah berarti kan tidak bertentangan, dia hanya tambahan keterangan saja. Sekarang jikalau dia menyelisih yang lebih kuat, maka yang lebih kuat tadi disebut dengan al-mahfuz, yang terjaga. Ini istilah ya. Ini yang terjaga gitu. Kalau dalam fikih istilahnya beda ya. Kalau istilah fikih, kalau ada dua pendapat yang bertentangan, yang satu kuat, yang satu lemah, maka yang satu ini rajih, yang ini marjuh gitu ya. Oh, ini pendapat yang rajih, ini pendapat yang marjuh. Dalam mazhab Hambali ini rajih. Oh, yang marjuh ini. Nah, misalnya begitu. Dalam mazhab fikih, tapi dalam masalah hadis bukan. Mahfuz, dan juga lawannya apa? Yang berikutnya dibaca. Wa muqabiluhu syadz, dan yang bertentangan dengannya disebut asyadz atau ganjil. Ganjil. Nah, ini tadi. Dan ini menyebabkan hadis itu tidak sahih, tidak hasan. Dia termasuk hadis apa? Hadis dhaif. Hadis dhaif. Jadi misalkan ada hadis diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhabt, yang adil, syaratnya bersambung. Syaratnya bersambung dan tidak ada ilatnya. Tapi ternyata
hadis itu bertentangan dengan hadis yang dengan bertentangan dengan yang lebih kuat. Lebih kuat. Maka hadis itu namanya syad. Syad. Adapun yang lebih kuat tadi itu mahfud, yang terjaga itu yang dipakai, dipakai. Saya kira sampai sini jelas. Baik, lanjut. Dan teman sekalian, fokus kajian kita ya, adalah kita memahami isi dari kitab ini ya. Saya tidak ingin lebar kemana-mana, akhirnya nanti malah nggak mendapatkan inti dari kitabnya. Ya. Jadi kajian kita singkat, memahami inti dari kitab ini. Ya. Semoga tidak kita bisa menyelesaikan kitab ini tidak bertele-tele itu ya. Ya dulu, ya, mohon maaf mungkin sedikit cerita. Jadi kajian itu kadang-kala ada yang kajian yang mu'ammak, kajian yang detail itu ya. Ada juga kajian yang hanya sekedar membaca. Ada kajian yang sekedar untuk memahami intinya apa. Ya. Dan ini thariqah dalam belajar. Kadang-kala kita belajar secara cepat untuk memahami intinya. Kemudian kadang-kala belajar secara mu'ammak, secara dalam itu ya. Ada secara tafsil itu ya. Dulu saya mendengarkan kajian kitab ini, kitab Nukhbatul Fikar ini, sekaligus dapat sanadnya, yaitu dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin ini punya majelis di Masjid Nabawi, dan beliau seringkali dalam musim liburan itu mensyarah banyak kitab, ada 20 kitab itu dalam 10 hari selesaikan. Kemudian diberi sanad ya. Tapi beliau mensyarahnya dengan cepat ya, dengan cepat. Termasuk kitab ini, kitab Nukhbatul Fikar ini ya. Kitab Nukhbatul Fikar ini salah satu kitab yang beliau baca ya, dan juga kemudian Syekh Utsaimin memberi ijazah sanad untuk kitab ini. Alhamdulillah saya pernah mengikutinya sekitar tahun 2015 kalau salah. Ya, baik. Jadi kembali ke tadi, inti dari kajian kita membahas secara ringkas ya. Lanjut, setelah bahas tentang syad, yang berikutnya Wa ma'ad-dha'fi farrajihul ma'ruf. Dan jika yang menyelisihinya perawi yang dhaif, maka yang lebih kuat disebut al-ma'ruf. Kalau tadi kan sama-sama sebenarnya itu perawinya itu perawi yang double, yang adil gitu ya. Dia diterima. Tetapi ketika bertentangan dengan yang lebih kuat, maka tadi mahfud sama syad. Kalau ini tidak. Kalau ini memang dhaif ya. Memang dhaif. Maka yang rajih tadi disebut apa? Ma'ruf. Hadisnya ma'ruf. Ya. Lawannya apa? Baca berikutnya. Lawannya wa muqabiluhul munkar. Yeah. Dan yang bertentangan dengannya disebut al-munkar. Lawannya adalah munkar. Ini istilah yang lainnya. Ma'ruf dikenali. Jadi hadis itu dikenali. Ada lawan yang mungkar. Ketika misalkan ada hadisnya hadis mungkar, menunjukkan perawinya itu apa? Dhaif, lemah. Gitu ya. Beda dengan tadi hadis ini syad. Gitu ya. Ketika mengatakan hadis ini syad, belum tentu perawinya dhaif. Karena perawinya thiqah, double. Tapi karena bertentangan dengan yang lebih kuat, dia sebut syad. Ini istilah yang harus kita pahami ya. Kadang-kadang kita mendengar hadisnya mungkar. Oh, berarti ini memang ada catatan perawinya dhaif. Gitu ya. Kalau syad belum tentu perawinya dhaif. Perawinya dhaif. Ya, lanjut lagi. Wal fardun nisbi in wafaqahu ghayruhu fahuwal mutabi'. Dan al-fard an-nisbi, jika ada rawi lain yang sesuai dengannya, maka disebut al-mutabi' al-mutaba'ah. Ya, ini masa al-fardun nisbi ini kemarin sudah kita bahas ya. Ya. Dan ini sebenarnya al-fardun nisbi ini biasanya tidak disebut fard, tidak disebut hadis ahad itu ya. Itu yang tidak terjadi di asal sanadnya. Ya. Jadi tidak di sahabat itu ya. Jadi sahabatnya banyak, kemudian rawi setelahnya itu hanya satu orang. Nah, namanya fard nisbi. Adapun yang satu perawinya hanya ketika di sahabat, maka ini apa? Fard atau ahad yang asli ya, seperti itu. Ya. Kalau yang ini bukan. Mungkin sebelum biar tidak bingung, kembali ke atas dulu. Masalah apa? Masalah fard itu di atas.
Di scroll ke atas biar teman-teman paham. Ya, moderator, scroll ke atas masalah fard nisbi dan ini biar dapat yang kemarin ya, ke atas. Ke bawah, ke bawah. Salam bahas tentang hadis ahad ya. Sebentar. Ya, di sini. Balik, terus bawah. Ini di atas tadi tentang masalah ghorabah. Nah, bisa jadi terjadi di asal atau poros sanad atau tidak. Yang atasnya ini ya. Kalau di awal namanya fardul mutlak. Dan ini yang ketika disebut hadis ahad asalnya yang ini. Hadis fard al mutlak ini seperti misalnya hadis inamal a'malu binniyat. Ahad. Perawinya hanya apa? Hanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ini hadis ahad. Hadis gharib ya. Gharib yang hanya satu saja perawinya yaitu apa? Umar bin Khattab. Adapun kalau itu bukan di asal apa? Asal sanadnya. Jadi sahabatnya beberapa, misalkan dari Umar dan dari yang lainnya. Tapi kemudian perawi di bawahnya itu hanya satu orang. Satu orang. Maka ini disebut dengan fardhu nisbi. Wa yaqil itlaqu fard alai. Dan ini jarang sekali disebut istilah fard untuk fard nisbi ini. Baik. Untuk yang ini nanti ada beberapa hal. Kalau dia sendirian, kemudian ada yang menguatkan, namanya mutabaah. Kembali ke tadi. Kalau yang fard mutlak tadi, yang sahabat tadi itu tidak perlu penguatan, tidak apa-apa karena dia udah diterima. Nah ini wa fardhu nisbi in wafaqahu ghairuhu fa huwa mutabi. Fard nisbi ini jika ada rawi lainnya yang sesuai dengannya maka disebut mutabi, mutabaah. Mutabaah. Kemudian ke-15 wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid. Jika ada matan yang menyerupainya maka disebut apa? Syahid. Ini syahidnya, ini ada syahid dari hadis yang lainnya. Jadi kalau mutabaah itu terkait dengan riwayatnya. Kemarin kita telah bahas ya. Jadi hadis itu ada dua hal, ada sanad sama matan. Sanad itu jalurnya. Ya, dari ini gitu ya. Ada matannya. Hadis itu kadang lemah, tapi kemudian dia ternyata punya jalur-jalur yang lainnya. Jalur yang lainnya. Ini namanya nanti apa seperti ini tadi. Ada mutabaahnya. Tapi juga kadang-kadang ada penguat meskipun jalannya berbeda ya. Jalan berbeda dan mungkin itu berbeda sekali ya. Tidak lewat ya. Tidak lewat dia mungkin lewat yang lainnya, tetapi matannya itu berdekatan. Dan ini menguatkan apa? Hadis tersebut dari sisi matan. Sehingga sering disebut dengan syahid. Dengan syahid. Kalau yang tadi mutabaah. Jadi penguatan dari sisi sanad dan penguatan dari sisi apa? Dari sisi matan. Karena hadis semakin banyak yang menguatkan, maka nanti derajatnya bisa naik. Dari dhaif bisa menjadi hasan. Karena adanya mutabaah yang banyak atau adanya apa? Adanya syahid-syahid yang lainnya. Mutabaah dari sisi riwayat atau sanad, kemudian syahid dari sisi apa? Matannya. Ya, baik, lanjut. Wa tattabu'u turuqi lidzalika fahuwal i'tibar. Dan mengumpulkan atau meneliti jalan-jalan hadis al-mutaba'ah dan syahid tersebut dinamakan al-i'tibar. Ya, i'tibar ini adalah ya, tadi meneliti hadis itu jalur-jalurnya. Ada enggak dia
jalur-jalur yang menguatkan ya, dari sisi riwayat atau mungkin dari sisi matannya, mutaba'ah dan syahid-syahidnya. Disebut ini i'tibar. Misalkan yang paling banyak melakukan hal seperti ini misalkan Syalbani dalam silsilah hadis sahihah dan hadis dhaifnya. Beliau ketika membawakan satu ini kemudian membawakan jalur-jalurnya dan ini dari riwayat yang lainnya begini. Dari riwayat ini kemudian juga membawakan matannya. Matan hadis ini ada hadis lainnya yang matanya seperti ini, memiliki kemiripan. Memiliki kemiripan. Dikumpulkan semuanya itu. Ya. Kemudian baru kemudian ma'lif atau ya, menghukuminya. Hadis ini hasan, hadis ini asal ghairihi, hadis ini begini. Ya. Baik. Dan ini yang sulit. Ini yang sulit. Kalau misalkan hanya melihat hadis itu sendiri, misalkan hadisnya dilihat ada sebuah hadis, dilihat perawinya misalkan dari Imam Bukhari, dari gurunya lagi dari seorang tabi'in, dari sahabat. Ngeceknya itu gampang karena jelas itu ya. Ini perawinya lihat aja di buku tarojumnya, buku biografi perawi itu. Atau matannya, dilihat matan hadis itu. Ini gampang. Yang sulit itu yang seperti ini, i'tibar seperti ini. Dia melihat jalur-jalur lainnya bagaimana. Ya, misalkan dia ada seorang guru, kemudian atau seorang murid, dia mendapatkan dari seorang guru. Dan kebetulan dia tidak kuat itu ya. Kemudian mengecek, benar enggak murid ini mendengar dari guru itu? Ada enggak yang mendengar selain dia dari guru itu? Misalkan di tahun itu ya. Maka seorang ahli hadis akan melihat teman-temannya murid ini siapa yang pernah bermajlis dengan guru itu. Dalam kitab mereka meriwayatkan enggak hadis itu. Ini untuk melihat apa jalur-jalurnya tadi ya. Oh ternyata ada perawi ini dulu punya teman imam ini dan dia meriwayatkan juga dari apa? Dari guru itu. Dari guru itu. Maka ini namanya mutaba'ah. Ya mutaba'ah. Ada yang lainnya. Atau sekarang dari sisi lafadz hadisnya itu, matannya. Hadisnya bunyinya begini. Oh kayaknya ada hadis lainnya yang bunyinya begini. Hadis ini memiliki kemiripan. Ini menguatkan yang itu. Ini menjadi syahid yang itu. Nah, yang seperti ini sebenarnya agak sulit. Ya. Mengecek lafadz hadis itu dan mengecek jalur-jalurnya. Ini saya kira jelas ya teman-teman sekalian ya. Lanjut. Tsummal maqbul in salima minal mu'aradati fahuwal muhkam. Kemudian hadis al-maqbul yang diterima adalah jika selamat dari penyelisihan. Maka ia disebut al-muhkam. Berikutnya sama yang berikutnya. Wa in urida bimislihi fa in amkanal jam'u fa mukhtaliful hadis. Dan jika ada hadis semisalnya sama kuat berselisih dengannya, maka jika memungkinkan dijamak atau digabungkan, maka ini disebut mukhtalif al-hadis. Lanjut lagi, berikutnya lagi. Aula wa sabatal mutaakhiru fahuwan nasikhu wal akhirul wa akhirul mansukh. Jika tidak dapat digabungkan, maka yang hadis yang sabat atau jelas lebih akhir, maka ia disebut an-nasikh yang menghapus, dan yang lainnya disebut al-mansukh yang dihapus. Ini istilah-istilah yang lainnya ya. Nah, jadi hadis apa? Yang pertama, tsummal maqbul, hadis yang maqbul. Maqbul itu hadis yang diterima. Itu bisa hadis sahih, bisa hadis hasan gitu ya. In salima minal mu'aradhah fa huwa muhkam. Jikalau dia selamat dari mu'aradhah, tidak bertentangan dengan yang lainnya itu ya. Maka memuhkam, hadis ini muhkam, dipakai untuk hukum. Ya. Teranggap gitu ya. Tetapi kalau ada mu'aradhah dengan hadis yang lainnya, maka apa? Jika dimungkinkan jamak. Tapi mu'aradhah ini sekali lagi, ini hadisnya harus semuanya makbul ya. Kalau dhaif nggak dianggap. Tadi kan jelas kalau dia bertentangan dengan dhaif namanya satu mungkar, yang ini hadis yang ma'ruf. Ini sama-sama makbul misalkan. Maka kalau bisa dijamak ya dijamak, disebut mukhtalif hadis. Ya.
Kalau tidak bisa, maka dilihat tarikhnya. Data tarikhnya. Tarikh, nasakh, dan mansukh. Yang akhir itu yang dipakai. Yang di awal maka dianggap apa? Dianggap bahwa tidak dipakai lagi kan sudah dihapus itu. Ini dari sisi makna hadisnya ya, dari sisi makna hadisnya. Jadi misalkan ada 2 hadis yang diterima, sahih atau hasan. Kemudian bisa kemudian hadis ini apa? Berselisih. Kalau bisa dijamak. Kalau tidak bisa sudah memakai apa? Memakai nasikh dan mansukh. Ya. Nasikh dan mansukh. Ini jelas saya kira. Lanjut. Atau sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan dari peserta. Karena ini sekali lagi mustalah hadis ini hanya apa? Istilah-istilah terus. Takutnya nanti kalau kita lanjut terus itu mungkin ada kebingungan. Silakan mungkin ada apa? Ada pertanyaan dulu atau diskusi sebelum kita lanjut. Dipersilahkan kepada seluruh peserta kajian apabila ingin mengirimkan pertanyaan bagi ikhwan bisa melalui audio dan bisa menuliskan dalam kolom chat, kemudian bagi akhwat bisa menuliskan dalam kolom chat. Belum ada? Ada Ustadz. Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa itu nasikh wal mansukh? Nasikh mansukh ini seperti dalam istilah fikih ya, sama. Ya. Jadi nasakha itu apa? Menghapus. Mirip misalkan kita sering mendengar apa? Al-masih ya. Jadi naskh itu ada 2 makna dari bahasa. Yang pertama maknanya adalah menghapus ya. Menghapus ya. Yang kedua maknanya adalah an-naql, memindah. Memindah. Jadi misalkan ada hadis bertentangan. Yang ini turun sebelum hijrah, yang satunya setelah hijrah. Maka apa? Hadis yang setelah hijrah itu yang dipakai. Yang sebelum hijrah ini mansukh, diganti. Diganti dengan yang setelah hijrah. Karena apa? Dari sisi tarikh dia lebih apa? Lebih akhir. Ya lebih akhir itu dipakai. Ini mirip misalkan, mohon maaf ya, sekedar apa? Perumpamaan yang sepele ya. Perumpamaan misalkan kamu punya HP Android atau lainnya, kemudian versinya beda itu ya. Tentu yang paling akhirnya yang dipakai itu. Dalil juga begitu, karena Allah ketika menurunkan syariat ini, salah satu hikmahnya kadang-kadang diganti. Misalkan dalam masalah khomer, awalnya boleh kan hukumnya, ayatnya jelas sekali. Ya. Janganlah kamu mendekati sholat, wa antum sukaro, kamu dalam kondisi mabuk. Saat itu belum dilarang itu, hanya memang makruh ya. Sholat dalam kondisi mabuk, tidak boleh. Tapi masih boleh minum saat itu ya. Tapi kemudian ada ayat berikutnya yang jelasnya apa? Innamal khamru wal maisiru rijsun. Sebenarnya khamr, judi dan yang lainnya adalah rijsun, najis. Ini pengharaman. Pengharaman. Begitu juga hadis begitu juga. Kadang-kala awalnya dilarang kemudian boleh. Mirip misalkan hadis tentang ziarah kubur. Awalnya Rasul melarang. Tapi kemudian muncul hadis apa? Untuk nahaitukum an ziaratil kubur. Fazuruha. Dulu saya melarangmu dari ziarah kubur. Sekarang ziarahi. Karena itu bisa untuk mengingatkan pada kematian. Dulunya dilarang karena ditakutkan nanti menjerumuskan pada kesyirikan. Sebagai mengarahkan kesyirikan. Tetapi ketika sudah kuat ya tauhidnya, setelah Rasulullah mendakwah tauhid cukup lama ya, akhirnya
itu diperbolehkan ziarah kubur. Ya, bahkan itu bisa mengingatkan pada kematian. Ilatnya sudah hilang. Ilatnya sudah hilang. Ya, baik. Ini ya tadi yang naskah mansuh ya. Jadi naskah mansuh ini dia mengganti. Ya. Dari nasikh itu yang mengganti, mansuh yang diganti. Ya. Mansuh yang diganti. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Nah, Ustadz, ada pertanyaan lagi. Afwan Ustadz, maksud hadis sabat yang lebih akhir seperti apa? Jazakumullahu khairan. Memang ada tadi istilah sabat. Alam. Kalau sabit maknanya sabit itu dia yang tetap, ya, yang tetap, dan dia yang dipakai, ya, yang dipakai. Ya. Jadi yang akhir itu yang dipakai. Adapun yang sebelumnya itu udah nggak dipakai lagi karena diganti dengan yang baru, ya. Diganti dengan yang baru. Ya, mungkin itu. Cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, kita lanjut dulu. Sedikit lagi. Nah, Ustadz, ini lanjutannya nomor 19, Ustadz. Wa illa fatarjih, dan jika tidak diketahui mana yang lebih belakangan, maka ditarjih atau dipilih yang lebih kuat. Ya, jadi ini masalah masalah ta'arudul adillah. Ya, dalam dalil pun kayak gitu ya. Kalau dalam dalam usul fikih kemarin kita kan telah bahas tentang ta'arudul adillah. Ketika dalil-dalil itu bertentangan dalam ra'yu kita ya, dalam ra'yu kita, dalam pikiran kita, karena nggak mungkin dalil itu yang sahih, yang sharih itu bertentangan, nggak mungkin karena semuanya dari Allah. Tapi dalam pikiran kita kadang-kala nggak masuk itu, seolah bertentangan, atau memang nggak sampai sebagai dari kita, sampainya kepada kita mungkin salah gitu ya, akhirnya bertentangan. Tetapi asalnya nggak bertentangan gitu ya. Ketika ada bertentangan di sini khusus hadis ya, maka caranya tadi yang kalau bisa dijamak, ini yang pertama. Kalau nggak bisa maka ini tadi tarikhnya dilihat, tahunnya, tanggalnya itu ya. Bisa saja nasih dan mansuh tadi. Kalau tidak bisa, maka tadi ditarjih. Diambil yang paling kuat. Diambil yang paling kuat. Seperti dalam yang dijelaskan sebelumnya. Kalau sama-sama hadis makbul, kemudian yang kuat maka disebut dengan hadis apa tadi? Mahfud ya, mahfud. Nanti yang nggak dipakai namanya syad. Namanya syad. Caranya bagaimana? Ya ditarjih ini. Diambil yang paling kuat. Kalau nggak bisa ya sudah. Masuk tahap berikutnya, tawakuf. Summa tawakuf. Di scroll ke bawah. Tawakuf. Jika tidak bisa maka ditawakuf. Tidak bisa dijamak, tidak bisa ditarjih, maka sudah tawakuf, berhenti. Ya, berhenti. Ini mirip dengan masalah fikih ya. Baik, mungkin sedikit lagi terakhir. Summal mardudu imma ayyakuna li saqatin aw ta'nin. Kemudian hadis yang ditolak atau al-mardud boleh jadi sebab syaqat, terputus sanadnya, atau ta'nu, celaan terhadap perawi. Ya, yang pertama tadi kan hadis kita tadi yang kita bahas itu hadis makbul, ini diterima. Hadis sahih maupun hadis hasan itu ya. Kalau sekarang hadis yang apa? Yang mardud, yang tertolak, dhaif itu ya. Hadis yang tertolak, yang tidak diterima, hadis mardud. Hadis ini mardud, dhaif. Ya. Sebabnya apa? Imma ayyakuna lisaqtin. Ya, jadi karena terputus. Jadi nggak bersambung sanadnya. Kan harusnya tadi syaratnya di sahih bersambung sanadnya. Ya, bersambung sanadnya. Mattasala sanadu, ya. Bersambung sanadnya. Kalau ini tidak bersambung, ada sakat. Ada terputus. Terputusnya bisa macam-macam. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Jadi awal,
di akhir maupun di tengah. Nanti istilahnya juga macam-macam. Ya. Misalnya macam-macam. Dan terputus nanti juga bisa hanya satu. Bisa jadi terputusnya dua. Misalkan ada seorang tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari seorang sahabat. Ini tidak mungkin. Maksud tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Kan tidak bertemu. Pasti ada yang terputus itu. Tabi'innya siapa? Tapi nggak disebutkan. Maka terputus namanya. Dan terputus ini bisa dua. Misalkan dari seorang yang setelah tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari seorang sahabat. Ini terputus, jelas. Tabi'innya siapa, tabi'innya siapa. Nanti ada istilahnya. Kalau misalnya mudharib, nggak salah. Baik. Jadi, bisa karena terputus, atau bisa karena lit'an. Karena celaan. Celaan pada rawinya. Ya, didapatkan oleh si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari tabi'in ini, dari sahabat ini. Nyambung itu sanadnya. Tapi ternyata rawinya itu dikenal dengan mungkin dusta. Dusta. Atau enggak dusta, dia mudallis. Mudallis ini tidak sampai mendustakan ya. Kalau dusta nanti harusnya mau untuk itu. Kalau ini mudallis. Mudallis itu kayak orang yang suka memoles. Dia memang kadang kalau orang kan gengsi kan, pengen riwayatan tertentu. Oh, dia pengen punya banyak hadis. Padahal dia tahu di situ ada sedikit ada ilat dalam hadisnya itu. Kemudian dia tutupi itu. Ditutupi hadisnya biar dia seolah-olah hadis yang dia riwayatkan itu selamat. Nah, ini namanya mudallis. Yang seperti ini dicela, tetapi celanya tidak seperti yang tidak sampai yang membuat palsu tadi. Nanti ada macam-macamnya. Baik. Tapi intinya dua ini sebabnya. Kalau tidak karena sakit, terputus, juga adalah ta'an, celaan. Kemudian nah, ini kita jelaskan tentang yang terputus itu apa. Baik, baca berikutnya. Wasaqatu imma ayyakuna min mabadi'is sanadi min musannif au min akhirih ba'da tabi'i au ghairi dzalik. Nah, ini ya terus. As-saqt atau terputus bisa terjadi dari pangkal sanad dari penulis hadis atau dari akhir sanad setelah tabi'in atau yang selainnya. Nah, jadi putus itu bisa jadi di pangkal maksudnya yang paling akhir maksudnya begitu ya. Jadi penulisnya misalkan Imam Bukhari-nya atau siapanya itu ya. Atau dari yang akhirnya yaitu misalkan kan dari misalnya dari Imam Bukhari, dari gurunya, dari tabi'in, kemudian dari setelah tabi'in berarti kan dari sahabat. Dari sahabat. Bisa yang putus di sini atau di sana atau di tengah-tengahnya. Terus di tengahnya ini seperti saya sampaikan tadi. Berikutnya. Fa'awwalul mu'allaq, maka yang pertama disebut al-mu'allaq, wasanil mursal. Wasanil mursal, wasalithu in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dhal. Nah, ini istilah-istilah tadi. Jadi hadis itu kalau terputus namanya munqati. Ini ya sekali lagi. Namanya munqati. Hadis kalau terputus namanya munqati. Munqati ini banyak macamnya. Ya. Kalau yang terputus itu di awalnya masih dari perawinya ke atas itu ya. Nanti yang sebutnya hanya atasnya aja, maka sebutnya mu'allaq. Mu'allaq ini kalau dari sisi bahasa artinya tergantung gitu ya. Ini hadis mu'allaq. Misalkan dia mengatakan hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan itu aja, disebut aja Umar bin Khattab aja. Sanad ke bawahnya nggak disebutkan. Jadi soalnya itu hanya disebutkan apa? Sahabatnya aja. Namanya mu'allaq. Mu'allaq. Ini hadis dhaif kalau misalkan memang sebenarnya tidak ada rawinya ya. Tapi kalau memang sebenarnya ada riwayat rawinya hanya saja nggak disebutkan, ini tergantung. Seperti misalkan Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawinya itu, beliau kan sudah menjelaskan dalam mukadimahnya bahwasanya beliau sebutkan di situ adalah hadis yang makbul diterima. Ya. Dari Bukhari, dari Muslim dan yang lainnya.
Sehingga ketika beliau menulis 40 hadisnya itu, beliau tidak sebutkan sanadnya. Ya kan, nggak sebut sanadnya, hanya sebutkan dari Amirul Mukminin, dari Rasulullah bersabda demikian. Ini mu'allaq kalau dari sisi dari sebenarnya hadis itu tidak mu'allaq karena hadis itu sebenarnya ada riwayatnya, ada riwayatnya. Jadi dicek langsung kepada misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lainnya, yang lainnya. Ya. Dan ini juga kalau kita lihat misalkan dalam Sahih Bukhari ini ulama sepakat bahwasanya yang ada riwayat komplitnya dalam Sahih Bukhari itu apa? Itu adalah hadis sahih. Tapi kemudian ada hadis mu'allaq. Kan dalam setiap bab itu yang ini ya misalkan saya bukakan ya Bukhari ya. Ya. Jadi setiap bab Bukhari sebelum membahas hadis-hadis itu ya dengan sanad yang lengkap, beliau bisa membawakan ayat Al-Qur'an. Kemudian saya bawa ayat Al-Qur'an, beliau kemudian membawakan hadis-hadis yang mu'allaq. Yang singkat-singkat hanya disebutkan bahwa matan-matan hadisnya terkait dengan apa? Dengan inti pembahasan setiap babnya. Mu'allaq apa? Bukhari itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak semuanya sahih itu. Tapi yang rajih alam hadis sahih. Karena Bukhari tidak menyebutkan dalam hadis ini kecuali hadis sahih. Tapi ini masalah yang ada khilafnya. Adapun ada sanad lengkapnya itu sepakat semuanya hadisnya sahih. Baik, itu mu'allaq. Kemudian yang kedua mursal. Mursal kalau yang atas tadi ya, mungkin kita akhiri dengan ini ya. Mursal atau yang atas ini tadi. Di skala ke atas dulu. Mu'allaq kemudian mursal. Kalau mursal ini yang tidak disebutkan akhirnya. Misalkan dari tabi'in loncat ke Rasulullah itu ya. Maka di sini mursal. Karena nggak disebutkan sahabat ngewat, karena nggak mungkin tabi'in ngewatkan Rasulullah kan. Ya. Namanya hadis mursal. Dan hadis mursal ini sama hadis dhaif juga. Meskipun nanti ada pengecualian ya. Marasilu Sayyid bin Musayyib itu. Karena Marasil Sayyid bin Musayyib itu ketika diteliti ternyata ada sampai Rasulullah betulan itu ya. Tapi asalnya ini apa? Dhaif. Yang terakhir adalah tadi kalau yang terputus ya. Selain atas dan bawah tadi dan itu dua ya. Namanya apa? Mu'dhal. Mu'dhal. Ya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Ya, semoga bisa menjadi tambahan kita ya. Insya Allah kita akan lanjut berikutnya masalah ta'an. Ya. Ta'an. Ya, baik, mungkin ini awalnya bisawab. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Zakaria Sutrisno hafizahullah taala atas materi yang telah disampaikan. Mungkin sesi pertanyaan dicukupkan nih, Ustadz. Untuk pertanyaan apakah masih? Ya silakan, kan masih ada waktu kan, masih beberapa menit. Nah, Ustadz, dipersilahkan bagi peserta kajian apabila ingin bertanya, bagi ikhwan bisa melalui audio dan melalui fitur chat. Kemudian bagi akhwat bisa melalui fitur chat. Afwan Ustadz, ada pertanyaan yang masuk. Afwan Ustadz, izin bertanya, misal jika disebutkan perawi 1, kemudian langsung perawi ketiga tanpa menyebut perawi kedua, apa yang demikian ini disebut mu'allaq? Gimana tadi? Ulangi. Misalnya jika disebutkan perawi 1, kemudian langsung perawi ketiga tanpa menyebut perawi kedua, apa yang demikian ini disebut mu'allaq? Enggak, bukan mu'allaq. Ya. Jadi ini tadi hadis namanya munqati', terputus. Terputus. Hadis yang terputus. Dari mu'allaq itu kalau ya sebutannya atas saja. Jadi perawi akhirnya itu aja. Kali ini tadi kan seolah-olah tengahnya hilang kan. Namanya munqati'. Munqati' itu kalau dua lebih maka namanya mu'dhal kayak tadi. Kalau hanya satu aja namanya munqati' biasa. Munqati' biasa. Ya. Jadi hadis mu'allaq tadi kan mu'allaq ya. Hadis mu'allaq itu sekali lagi kalau
disebutkan hanya sahabatnya saja. Jadi itu kalau karena riwayat itu kan yang ketika menyebutkan kan pasti kan dari penulis kitabnya dulu kan. Jadi pasti Imam Bukhari mengatakan begini. Dari Muhammad bin Yusuf misalnya gitu, gurunya beliau. Kemudian dari siapa? Dari asalnya itu dari beliau dulu. Gurunya beliau. Di atasnya. Akhirnya nanti dari sahabat kan itu. Jadi sahabat. Ketika yang awal ini hilang semua, hanya disisakan sahabat saja. Seperti misalkan kayak Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawinya itu. Dari Umar bin Khattab begini. Yang namanya ini mu'alak. Mu'alak itu kayak gitu. Jadi seolah-olah mu'alak itu dari sisi bahasa itu kayak langit-langit. Dan mu'alak. Tergantung gitu. Karena hanya tersisa gantungan itu kemudian ke pokoknya, yaitu ke Rasulullah. Gitu. Mu'alak itu seperti itu. Mu'alak seperti itu. Adapun yang tadi kalau misalkan disebutkan perawi 1 kemudian perawi ketiga tanpa disebutkan perawi kedua, apakah ini disebut mu'alak? Ini bukan mu'alak, ini munqati. Munqati. Ya. Ada lagi? Ustaz, belum ada pertanyaan yang masuk. Ya. Ini mungkin coba dilihatkan cover bukunya ini. Mungkin baiknya juga kalau misalkan siap pertemuan nanti bukunya di-share di-share di chat ya, sehingga teman-teman bisa menyimpan ya. Menyimpan bukunya. Baca itu. Baik, mungkin itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Alam bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Zakaria Sutrisno hafizahullah taala yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan akan dilanjutkan pada Senin depan. Sekedar mengingatkan FSI Tunas Ilmu, selain ada kajian pada malam hari ini, juga terdapat kajian di hari Selasa, yaitu kajian membahas kitab Nawaqidul Islam bersama Ustadz Sofyan Baswedan. Dan kemudian terdapat pula kajian pesantren weekend yang disampaikan oleh Ustadz Mukhris Suburoto hafizahullah ta'ala. Naam, kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya panitia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.